Menelusuri sejarah uang di Indonesia. Mengungkap cerita pasar besar Nusantara dan kekayaan alam pulau-pulau. Dalam episode ini, Viano Story membawa Anda ke masa lalu, menjelaskan sistem barter hingga kemunculan mata uang resmi pada abad ke-8, menggambarkan bagaimana uang mencerminkan perubahan zaman dan budaya Indonesia. Nusantara, yang terletak di atas Khatulistiwa, memiliki peradaban maju berkat posisi geografisnya yang selalu terkena sinar matahari sepanjang tahun. Pulau-pulau Nusantara, semula gunung dan pegunungan, membentuk kawasan dengan banyak tambang dan kekayaan alam, menghasilkan pasar-pasar besar di setiap kerajaannya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar-pasar Nusantara menjadi destinasi perdagangan yang ramai, bahkan diakses oleh kerajaan-kerajaan dari berbagai belahan dunia. Meskipun terkenal di negeri jiran, pasar-pasar ini juga mencapai kerajaan-kerajaan di Cina, India, Arab, dan bahkan benua Afrika. Kerajaan-kerajaan di Nusantara menjalin hubungan perdagangan yang tak kunjung putus dengan kerajaan-kerajaan di tempat yang jauh, karena kekayaan alamnya yang melimpah. Meskipun demikian, pada masa itu, Nusantara masih menggunakan sistem barter sebagai alat pembayaran, baru mengenal mata uang resmi pada abad ke-8, dipengaruhi oleh mitra dagang seperti Arab, Cina, dan India. Uang di Indonesia merintis kisahnya melalui berbagai kerajaan yang tersebar di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap kerajaan ini meninggalkan bukti peninggalan sejarah yang mencerminkan kejayaan masa lalunya. Mari kita telaah beberapa kerajaan tersebut. Mataram kuno. Mata uang Syailendra, yang dicetak pada masa kerajaan Mataram sekitar tahun 850-an, merupakan yang tertua di Indonesia. Koin ini terbuat dari emas atau perak dengan huruf Devanagari di bagian depannya, digunakan untuk menulis dalam bahasa Sanskerta. Seperti rupiah, mata uang Syailendra memiliki beberapa nominal, termasuk atak, senilai 2 kupang, dan masa, senilai 4 kupang. Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 dan berakhir sekitar tahun 1130-an, merupakan salah satu pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Pusat kerajaan ini diperkirakan terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada era Kerajaan Jenggala, tahun 1042 sampai tahun 1130-an, mata uang emas, krianala, dan perak tetap dicetak dengan berat standar, meskipun mengalami perubahan bentuk dan desain. Koin emas yang awalnya berbentuk kotak mengalami transformasi menjadi bundar. Sementara koin peraknya memiliki desain cembung dengan diameter berkisar antara 13 sampai 14 mm. Pada masa itu, kehadiran sejumlah besar uang kepeng Cina yang diimpor oleh para pedagang Cina melampaui penggunaan sebagai alat tukar dan barter. Jumlahnya yang melimpah membuatnya akhirnya diadopsi secara resmi sebagai alat pembayaran, menggantikan sepenuhnya peran mata uang lokal emas dan perak.
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menjadi terkenal dalam catatan sejarah Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia. Sebagai cikal bakal Nusantara, Majapahit mencatat prestasi sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di wilayah tersebut. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-12 Masehi di Jawa Timur, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389. Mata uang Jawa dari emas dan perak yang ditemukan kembali, termasuk di situs kota Majapahit, sebagian besar merupakan perkembangan dari dinasti sebelumnya, yaitu uang, ma, singkatan dari masa, dari zaman dinasti Shailendra yang ditulis dalam huruf Nagari atau Sidam, kadang-kadang dalam huruf Jawa kuno. Selain itu, beredar juga mata uang emas dan perak dengan satuan tahil yang ditemukan kembali dalam bentuk uang emas bertuliskan ta dalam huruf Nagari. Kedua jenis mata uang tersebut memiliki berat yang serupa, berkisar antara 2,4 hingga 2,5 gram. Ada juga uang emas dan perak dengan berbagai bentuk seperti segi empat, setengah atau seperempat lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan tak beraturan. Uang-uang ini sederhana, terbuat dari potongan logam kasar, terdapat cap yang menunjukkan sebagai alat tukar. Tanda, tera, atau cap pada uang tersebut bergambar jambangan dan 3 tangkai tumbuhan, atau kuncup bunga dalam lingkaran, atau segi empat. Kemungkinan ini terkait dengan catatan kronik Cina dari dinasti Song, tahun 960 tahun 1279, yang menyebut penggunaan potongan emas dan perak sebagai mata uang di Jawa. Zaman Majapahit dikenal juga uang, gobok wayang, koin bulat berlubang kotak, diperkenalkan oleh Thomas Raffles dalam The History of Java. Terinspirasi oleh koin cash Cina atau serupa dari Cina, Jepang, gobok wayang bukan alat tukar, tapi lebih sebagai koin token. Digunakan untuk persembahan di kuil, mirip dengan tradisi di Cina dan Jepang, disebut koin-koin kuil. Kesultanan Samudera Pasai. Kesultanan Pasai, juga dikenal sebagai Samudera Darussalam atau Samudera Pasai, merupakan kerajaan Islam di pesisir pantai utara Sumatera, sekitar kota Lok Seumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Eksistensi kerajaan Samudera Pasai juga tercatat dalam kitab Rihlah karya Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, pengelana asal Maroko ini mengunjungi kerajaan ini. Mata uang emas dari kerajaan Samudera Pasai pertama kali dicetak oleh Sultan Muhammad pada sekitar tahun-tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Mata uang ini disebut dirham atau mas dengan standar berat 0,60 gram, berat standar Kupang. Hampir semua koin dari kerajaan Samudera Pasai menampilkan nama Sultan dengan gelar Malik Az-Zahir atau Malik at-Tahir. Nama dirham yang digunakan menunjukkan pengaruh kuat pedagang Arab dan budaya Islam dalam kerajaan tersebut. Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Pulau Buton, sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Dikenal sejak pemerintahan Majapahit,
Pulau ini memiliki sejarah panjang, termasuk peran sebagai negeri Keresian dalam Nagara Kertagama pada tahun 1365 Masehi. Kesultanan Buton terkenal dengan uang uniknya, kampua, yang terbuat dari kain tenun, menjadi satu-satunya uang dari kain tenun di Indonesia. Tradisi pasar sebagai penghormatan terhadap Ratu Bulawambona, yang diperkenalkan pada abad 14, berlanjut hingga tahun 1940 sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Buton. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, sebuah kerajaan Islam di Provinsi Banten, Indonesia, berdiri sekitar tahun 1526. Awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak, Banten memperoleh kemerdekaan setelah kemunduran Demak, terutama setelah kematian Pangeran Trenggana. Posisinya di pesisir barat Pulau Jawa membuatnya menjadi pusat militer dan perdagangan yang penting. Mata uang kasa, Kesultanan Banten pertama kali muncul sekitar tahun 1550 sampai dengan 1596 Masehi. Koin Banten mengadopsi pola koin cash Cina dengan lubang di tengah. Berbentuk heksagonal, awalnya berinskripsi dalam bahasa Jawa sebagai Pangeran Ratu. Tetapi setelah penyebaran Islam di Banten, inskripsi diganti menjadi bahasa Arab, Pangeran Ratu ing Banten. Sultan-Sultan Banten juga mencetak mata uang lain dari tembaga dan timah, yang beberapa di antaranya ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Kesultanan Goa. Kesultanan Goa, yang berdiri pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan, merupakan kerajaan besar dan sukses dengan penduduk dari suku Makassar. Wilayahnya kini termasuk Kabupaten Goa dan sekitarnya. Raja paling terkenal, Sultan Hasanuddin, memimpin Perang Makassar, tahun 1666 sampai tahun 1669, melawan VOC, dibantu oleh Kerajaan Bon. Kesultanan Goa mengeluarkan mata uang dan emas bernama Jinggara, salah satunya atas nama Sultan Hasanuddin, tahun 1653 sampai tahun 1669. Selain itu, uang dari campuran timah dan tembaga, disebut kupa, juga beredar di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Islam yang terkenal pada abad ke-15 dan 16 Masehi di Jawa Barat, menjadi pusat penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, kesultanan ini berfungsi sebagai pelabuhan kunci dan jembatan budaya antara Jawa dan Sunda. Akibatnya, terbentuklah kebudayaan Cirebon yang memiliki kekhasan, tidak terdominasi oleh budaya Jawa maupun Sunda. Sultan Kesultanan Cirebon pernah mengeluarkan mata uang bernama picis pada abad ke-17. Pembuatannya diberikan kepada seorang Cina. Picis adalah koin tipis dari timah yang mudah pecah, berlubang segi 4 atau bundar di tengahnya. Koin ini memiliki tulisan Cina atau huruf Latin yang menyebutkan CHERIBON di sekeliling lubangnya. Biar suminar cahyaneng damar anda dia
Dari uang emas Syailendra pada abad ke-9 hingga picis Kesultanan Cirebon pada abad ke-17, sejarah uang di Nusantara mencerminkan keberagaman budaya dan perdagangan. Uang dari Buton, Banten, Goa, dan lainnya tidak hanya alat tukar, tetapi juga cermin kekayaan sejarah setiap wilayah. Meskipun hanya sisa masa lalu, setiap koin dan mata uang menyampaikan kisah unik, membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini. Terima kasih telah menonton video dari Viano Story di YouTube. Kami berterima kasih atas dukungan Anda. Tetap ikuti video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten terbaru. Terima kasih atas partisipasinya.